Hai guys, Hai welcome guys. back in our channel. In his channel, not our channel. Iya. Halo. Lama tidak berjumpa, akhirnya kita kembali lagi. Ya. We back. Ah. Menonton film dengan judul yang sangat absurd dan bodohnya, bukan bodoh sih, anehnya kita datang menonton, tapi luar ekspektasi loh. Gue kira bakal sepi, ternyata seramai itu yang nonton. Kita kasih tahu judulnya dulu. Oh ya, judulnya adalah Rambut Rambut Kafan. Rambut Kafan yang nggak ada hubungannya dengan kafan. Ada nggak sih? Hal terberat dari nonton film ini adalah menahan ngantuk. Salah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama ada Ah. menahan lapar. Udah lapar, ngantuk, panjang pula ceritanya. Iya. Dari awal sampai mau pertengahan, boring minta ampun. Sumpah. Banyak kali drama-drama yang nggak penting dimasukin. Dan aku bencinya adegannya tuh lama kali ya, kayak Iya. jalan dari sini ke sini tuh kayak butuh 5 menitan gitu, kayak ngambil kapak itu butuh 10 menitan gitu, kayak aku sampai tidur tadi di dalam. Sempat gitu. Malah yang apa, dan kenapa di film itu nafas lu pekat kali. Oh, mic-nya terlalu dekat ya. Orang ngambil mic-nya terlalu dekat. Terus, dan bapak tahu sebelah saya cowok, Ah. Tapi pas adegan apa ya? adegan yang si Bulan, si Tari, Ah. mamanya tiba-tiba muncul. Oh, yang mau Mukanya dibawa minum ya. itu dia kaget pure. Ya, hah? Kaget, aduh. Yang sebelah Alif kaget, Ya. tapi tenang kan. Iya. Sebelahku diskusi, nge-review duluan. Diskusi Sebelah kiri kan, sebelah kananku. di belakang tempat tebak. Dia ini pesugihannya. Iya. Dia ini bukannya bapaknya sih. Bukan. Ya makanya Mas, siapa ya? diskusi. Ya Anjir. Allah, gila. Ih, Sikap. takut. Ih, takut. Tipikal penonton paling kubenci. Iya, lah. tapi di sini sih karena mungkin didukung karena ada peran PU-nya atau pemeran utamanya si Bulan. Bulan itu Karakter yang paling kubenci adalah bapaknya. enggak, Suka. cowok yang sok ganteng itu, Oh, si si Nafi. Nafi. Asal muncul kan, apa sih, cringe sekali. Gayanya itu dia mau dibikin kayak Constantine, John Constantine. Oh, yang keren So gitu. keren mistis. Tapi nggak Nggak sumpah. masuk. Dan yang anehnya yang pas dia buntutin si abang adiknya ini orangnya, kan suara mesinnya besar loh. Nggak ketahuan ya? Juga ketahuan. Nggak ketahuan sama Ketahuan. sekali. Pintu. Hah? Buka pintu. Iya. Pintu kayu, oke lah ya, kayak kapak ya. Iya. Pintu besi. Gitu doang. Gitu loh. Dan terus kayak cuman agak pertengahan agak-agak dimanja lah. Oke, udah mulai seru ceritanya nih. Tapi kok klimaksnya nggak ada. Klimaksnya kayak ini apa, film-film horor-horor Nggak jelas. dari actingnya, nih Loroboyo, kayak film horor jadul gitu loh. Iya, ini paksakan, apalagi adegan-adegan di rumah sakit. Ya. Itu kayak keluarga ngurus administrasi. Hah? Mamanya mau melahirkan. Tuh gimana nih? Keluarga ngurus administrasi. Pergi dia. Jadi udah Udah keluar. tenang ibu, tenang, ikhlas. Kok ikhlas? Kok ikhlas, kata dokternya, kok ikhlas? Kan udah tahu yang dilahirkan apa. Iya, kok ikhlas? Ini kan mohon kuat. Gua berusaha. Berusaha ini gitu nggak? Ibu yang benar ikhlas. Ikhlas. Mak, berarti udah 3 kali, udah tahu, udah hafal Oh. karena 3 kali. Iya, bisa jadi sih. Jadinya kan. Entah kenapa ya, mungkin saya aja yang terlalu sensitif ya sama si bapaknya ini. Kenapa? Physical touch kali ya anaknya. Oh iya, iya. Hah? Aku juga menyadari itu. Ini kesempatan dalam kesimpulan Hubungannya udah bukan kayak bapak dan anak lagi. Iya, ini asik nak. Atau Kalau- mungkin itu ini ya, pendalaman karakter, karena kan di ending bapaknya Keot. enggak menginin wanita-wanita lain. Iya, wanita. Atau mungkin memang tipikal kayak gitu ya. Iya. Agak cringe gitu ya. Makanya ini kayak kesempatan tentang itu Bulan yang bisa, karena film bisa disentuh secara terus kesempatan. menerus. Iya, kayak setiap adegan anakku, Nah. anakku, Paling waktu sarapan itu ya. iya. Terus malah yang karakternya duluan nawar itu adalah ini gendis, jadi mau muncul lah. Iya, ngapain? Ternyata dia ada hubungannya sama bapaknya. Maksudnya Sama bapaknya. karakter yang nggak perlu dibutuhkan tiba-tiba dibutuhkan. Gitu. Iya, di Dan sini- asal usulnya juga nggak ada. Iya. Dan kenapa setiap film saat hantu berubah wujud menjadi tubuh manusiawi sangat rapuh, sangat rapuh. Dan kenapa kekuatan yang ditunjukkan dalam situ tidak ada Spider-Man, tidak ada Superman, hanya neck killer. Nah. Hah? Selalu mengincar leher, banting, bangkit, leher. Dan yang bikin plot twistnya itu adalah kami kira si Subhan ini akan meruqyah si Iya. Nyi Gendis, ternyata tidak, mati saja dia.
Mati tanpa perlawanan. Iya. Nggak epic sama sekali. Padahal niatnya sudah baik. Menjual rumah untuk pesantren. Iya. Ternyata udah chaos sama hantunya gendis. Aduh, nasibmu subhan. Aku tuh nonton Klimas, aku mikir ya, nggak capek ya gendisnya acting. Nah, teriaknya nggak mau panjang durasi teriaknya. Iya kan, terus si Tari pun kayak entah kenapa filmnya kayak kaku banget. Iya. Kaku banget, kayak nggak ada. Percakapannya kaku, actingnya kaku, kata-kata ini pakai kaku. Kayak makanya boring ya. Iya. Makanya jadi boring. Dan panggilan kayak mama dan ayahnya tuh saya mamai, kayak mam. Terus hantu yang di kursi goyang. Bukannya kayak Messi. Jadi muncul. Itu sebenarnya mau nunjukin sosok makhluknya atau bukan sih? Iya. Heran setengah. Malu-malu. Jadi makhluknya itu sebenarnya yang mana? Yang kain kafan terbang atau iblis itu? Atau yang hantu kursi goyang? Atau jadi bayi kipas? Bukan. Oh iya, bayi kipas. Mati sama kipas nggak? Terus sempat terbangnya nggak sih kuyang waktu si Tini di kamar? Sebenarnya hantunya yang mana sih? Yang mana satu? Yang mana satunya? Biar kami fokus dan hantunya. Efek CGI-nya mulus sekali, mantul sekali. Keren kali sih. Kayak itu CGI paling keren yang pernah aku lihat. Iya, gila sih. Setara Lantai 4 nggak sih? Iya, padahal dan Bapak nama nggak yang waktu Tini dikejar kain kafan itu? Sempat ditutup pintu. Kan kafannya nyangkut. Iya. Tiba-tiba pas dia udah bersih. Udah copot. Nah, tiba-tiba bayi nyangkut kipas angin. Dibunuh si Tininya. Dan alasan tumbangnya nggak tahu loh kenapa dibunuh. Iya. Iya kan? Iya. Nggak tahu. Ya kan? Nggak ngerti. Ngambang kan? Karena kan yang di siapa? Nama bapaknya? Anwar itu menumbalkan janinnya. Janinnya untuk pesugihannya. Tapi tidak orang yang ada untuk membuat janinnya. Akhirnya dia pakai ART-nya. Tapi yang mati ART-nya. Yang mati ART-nya. Sekretarisnya belum lagi proses. Terus di ending juga ada patung itu. Apa maksudnya sih? Nggak ngerti jalan ceritanya ini. Karena ngertinya si cowok yang sok ganteng ini awalnya mendukung, tiba-tiba membakar. Apa motivasinya apa gitu? Iya, ini apakah pengen dibuat podcast jadi kain kafan tua? Jadi the next kain kafan tua? Nggak tahu. Tapi aku endingnya emang nggak jelas sekali loh. Yang si cowok sok cakep ini yang kayak apa sih motivasinya datang ini dia sebenarnya? Gini ya, seburuk-buruknya Lantai 4 kita masih dihibur sama lucunya loh. Iya. Ini maksudnya kita absurd tapi nggak bisa kayak nggak terhibur gitu. Nggak terhibur, absurd kayak model filmnya mirip Lantai 4 loh. Iya. Kakunya, terus model gambarnya. Tapi Lantai 4 asli menghibur. Iya, menghibur. Apalagi dia jauh hilang. Ini nggak ada hiburan sama sekali. Padahal aku niatnya nonton ini biar terhibur karena trailernya lucu loh. Iya, di film itu kita dibawa pertama boring, pertengah ngantuk, di endingnya kayak apa ini? Terus dia mengandalkan karakter yang kayak nggak pernah acting horor, dipaksa jadi horor. Iya. Aku ngeliat pemain-pemainnya kayak kurang budget itu nggak sih? Iya, kayak pemain kurang budget itu kayak. Kurang budget, sama sekali kurang budget kayak. Terus acting si Bulan, si Tari sama sini, acting si Tari ini benar-benar kayak kaku banget, kayak benar-benar nggak ada alaminya. Iya, nggak ada feel-nya. Kunciku ketinggalan lah di office, cuman buru-buru. Ayo aku antar pulang. Ayo. Apalah, dia CEO tapi nggak ada wibawa CEO-nya. Dia kuliah tapi nggak ada wibawa anak mahasiswa. Iya kan, kayak sampai si Nafi aja bilang, Tari kamu cantik, tapi kamu bodoh. Ya benar sih, setuju sih. Sebenarnya kalau adegan yang absurd apa lagi tuh? Saat mereka mau si Nyi Gendis dan Nafi tuh mukulin si Anwar. Apa gunanya? Sebenarnya bisa dari awal langsung bunuh aja kan? Ini nggak diperlama dengan melihat ritualnya dulu, terus ambil keris dulu kan? Agak 10 detik tuh nengok keris doang. Barulah akhirnya. Aku nggak ngerti. Aku awalnya mau mikir kan, apa nggak jelas orang tua ini kayak yang dia ingin tangannya tuh. Oh akhirnya dia mau mempersembahkan itu gitu kan? Ternyata, sumpah eksekusi klimaksnya hancur kali. Dipaksa seru gitu. Dipaksa seru sama dipaksa kayak plot twist kayak tiba-tiba dia nggak jadi baik, tiba-tiba jadi baik. Ya, apa? Di mana endingnya? Malah saya kira patung itu bakal gerak. Itu kalau patungnya gerak jadi monster ya. Jadi monster. Aku mikir itu juga. Itu keren sih. Ya, maksudnya kayak the real life kan, resurrection, kebangkitan ya kan. Betul. Patung itu kan ada di situ kan, maksudnya. Jadi kelamaan selama ini monster itu adalah membakar patungnya. Menarik untuk dicecamaki ya. Jelas gitu. Terus acting jadi hantunya pun
nggak make upnya kayak make up Make-up. minimalis. Iya, betul. Make up minimalis. Bagus lagi make up MUA 5.000. Ini minimalis, coy. Urat-uratnya nampaknya di Gambar. Iya, gambar. Gambar. Terus adegan yang fungsi mamanya mati kayak gitu apa coba? Tau nggak? Pas mati kan mukanya berdarah, matanya masih hitam. Pas sudah jadi mayat, muka biru, mata putih. Kehabisan darah nggak sih itu? Minimal gitu kan. Ini nggak ada loh. Sampai di liang kuburnya pun sama. Dan fungsi kain kafan itu apa? Diambilnya kain kafan itu apa coba? Kan untuk ritual penyembahan terakhir, yang ini adalah ritual Kain kafannya panjang. kan dia habis potong. Oh iya. Yang disakutin gigi itu ya? Iya, kain kafan panjang. Terus jadi apa? Terus bayi yang digantung itu untuk apa? Nggak tahu. Jadi maksudnya koneksi antara satu kejadian yang lain tuh Nggak relate ya? nggak relate, terus Nggak berhubungan. nggak ada clue yang mau dikasih tahu gitu Iya. loh. Kayak kenapa dia bisa nyambung? Nah, apa Terus, tujuan itu dimunculkan? Apa tujuan musuhkan? Dan gini ya, bagaimana si siapa ini bisa kepikiran, oh dia bakal ke sana, ke rumah neneknya yang waktu malam itu. Dan tiba-tiba datang mukul bawa balok kayu. Balok kayu dapat dari mana? Anggaplah balok kayu adalah depan rumah. Kok dia bisa tahu saat itu dia ada di sana? Dan dia bisa jalan, sedangkan si Supan aja naik motor. Si siapa jalan gitu? Naik Grab nggak sih kali? Naik Grab mungkin. Iya naik. Gimana ya? Dan ayahnya pun bodoh kah? Bodoh kali, nggak tahu, goblok. Maksudnya dia tahu istrinya itu anak jampi-jampi, dan dia bilang jangan menargetkan istri saya. Tapi kenapa nggak dilindungi gitu loh? Iya kan? Dari awal. Terus si Nafi ini siapa? Murid seperguruan kah? Oh iya. Atau dia itu? Atau mungkin dia ada hutang budi sama Nyi Gendis? Iya, gitu kan? nggak ada. Tapi yang balik lagi, masa kalaupun dikasih lihat tujuannya membantu Nyi Gendis, endingnya malah mengkhianati. Iya. Dan tujuannya mengkhianati apa? Dan dia jadi dukun. Jadi dukun. Ada yang bisa saya bantu? Atau mungkin motivasi awal itu memang untuk melenyapkan Nyi Gendis kali ya? Salah. Impiannya sebenarnya jadi dukun. Jadi PNS gagal ya mata kemarin. Gagal ya. Iya. Tembus ya kan. Nah, kan jadi model. Apa lagi? Model ini ya, part-time ya? Part-time aja. Ini apa namanya? Kamu klase. Berarti menurut dia jadi dukun tuh lebih gede untung. Iya, karena kan LB-nya. Lempar kapak. Kurasa nanti membutuhkan itu. Kamu akan membutuhkan itu. Ya kan bakal pakai rokok kan? Iya. Alah, dengan apa baju kerahnya sampai leher itu, aduh. Dengan sweater turtle ya. Aduh, keren. Atau dua rambut itu tinggi kali. Tapi asli itu karakter paling menjijikkan untuk kulihat lah. Ya terus sama adegan flashback anjir. Tari kalau belum bayar uang SPP belum bisa ikut ujian. Kamu harus sekolah. Kamu gak usah pikirkan tentang biaya. Mamanya lagi duduk di kasur. Bahkan adegan flashback, bapaknya pengen gini. Iya. Selalu physical touch. Gimana ya? Apakah itu memang disengaja atau memang perannya gitu? Atau itu improvisasi aja kali. Improvisasi kan. Terus Siti ini tahu kan itu kan artis kan. Artis main TV kan. Aku suka adegan teriaknya. Iya. Maksudnya adegan yang dikejar hantu itu sih seru sih. Seru banget ya itu. Menghibur kan. CGI yang menghibur, teriakan yang menghibur. Tapi yang tiba-tiba gini. Aku hamil. Aduh! Apa maksudnya? Konteks awal dia tiba-tiba ngomong aku hamil itu apa coba? Iya, aku pikir si Suban ini mungkin pacarnya. Iya. Makanya dia ngaku ke pacarnya gitu kan. Ini nggak ada konteks, nggak ada pertanyaan apa-apa, tiba-tiba aku hamil. Aku kok jadi Suban kan nggak ada yang nanya. Aku nggak nanya. Ya, bukan. Anwar. Apa? Terus gunanya si sekretarisnya itu hamil? Kan hamil nih. Ngapain dia ke dukun coba? Dia hamil, tapi sedangkan dari awal kan dibangun cerita bapak ini nggak tertarik sama dia gitu kan. Kayak memberikan penilaian itu, ternyata bapaknya setia sama istrinya. Semenggoda itu sekretarisnya dia nggak bergeming gitu. Jebol juga si kawan. Ya makanya terus nggak ngerti lah, tiba-tiba ada adegan. Pulang rumah biasa aja. Apa maksud konteksnya ini nggak tahu. Baju yang dibawa Tini kemana? Nggak jadi. Bukan nggak jadi, tiba-tiba Tininya masih kerja. Udah di maid kan, maksudnya nggak masih tinggal di situ. Iya. Gimana ya? Oh mungkin karena dia udah tahu ya, mungkin ada. Jadi si Tini ini hamilnya betul-betul dari yang adegan itu, atau waktu dia dikejar kain kafan kan dia tiba-tiba langsung muntah-muntah tuh waktu udah diserang kain kafan. Ya makanya, mungkin karena dia janinnya mau ditumbal, ya
sebelum kejadian dia dikejar-kejar. Maksudnya dari judul sebenarnya abstrak ini. ada adegan horor mamanya jadi kuntilanak. Dari gerobak terbang sama rambutnya panjang. Gak jelas loh. Yang gerobak itu loh. Yang sambil bawa apa bayinya jadinya. Maksa kali loh, maksa kali nggak ada serem-seremnya. Nggak ada serem-serem, nggak ada rapi-rapinya. Pokoknya kesan pertama ini boring Ya. Parah. Masih ternyata dari tasbih kosong masih ada yang lebih parah dari tasbih kosong. Tasbih kosong masih burut loh. Tasbih kosong masih burut. Aduh, bagi kalian yang ingin menghabiskan duit kalian bersama pasangan tercinta kalian, bolehlah nonton film ini. Mungkin untuk pasangan kalian yang perempuan akan tapi bagi kalian ini boleh. Tapi cocok untuk movie date ya. Untuk rating sih saya akan berikan. Aku sampai gak kepikiran rating. Tapi berapa ya? Saya ngasih 4,5 lah, karena ada bulan. Saya fansnya bulan. Oh gitu. Si manis di Mata Ancol. Karena ini film pertama yang bikin aku ketiduran sebentar di aku 3. Saya 4,5 karena ada bulan. Tapi ini di luar ekspektasi itu bakal menghibur. Ternyata nggak menghibur. Boring. Sengaja nggak nonton trailer karena ada kawan yang mau spoiler, katanya udah absurd. Mungkin ini bagus nih kalau nggak nonton trailernya. Ternyata bagus untuk apa? Bagus untuk roasting loh. Iya, makanya aneh kali adegan yang darah cipratnya banyak. Terus kepala kena kipas angin. Sedih banget sih nasib si Tini itu. Udah disetujui badannya, utang bapaknya nggak lunas. Uang yang dijanjikan belum dapat. Udah mati. Sama jamin orang. Jamin yang mana itu? Jamin yang anak berapa? 1, 2, 3? Nggak tahu. Oke guys, sekian review dari kami. Jika kalian udah nonton, ada yang kalian kira kami salah atau tidak ada teori yang kami. Tapi ini nggak ada teori ya? Kira-kira film ini? Nggak ada, udah capek. Udah lapar, ngantuk, dan nggak jelas filmnya dari awal sampai habis. Udahlah. See you next time in the next movie. Semoga review ini bisa membantu menyelamatkan uang kalian yang nyaris terbuang mungkin untuk nonton. Tapi rame loh yang nonton. Iya, mungkin karena gabut katanya. Kayaknya sih. Iya. Itu adegan paling menjijikkan. Iya. Adegan tes suara, tes 1, 2, 3. Lurut lu papa limbon. Kok gelap ya? Gelap. Nah, ini kira. Kurang lampu ya? Enggak udah. Kita biarkan bajingan ini lewat dulu. Ya.